Kita sedang memantau ada Salvator atau biawak Jawa ini sedang memakan ular tali picis. Dia tadi tuh ya masih hidup, dia tuh digigit terus ini dibanting-bantingnya. Tapi kadang dia kalau lapar suka rese, itu yang kecil-kecil yang di pojok itu kadang digigitnya, nggak dimakan sih, nggak cuma digigit. Mungkin ini efek dari kelaparan. Siang ini ya aku kasih dia itu penerangan lampu. Aslinya ini sih siang bukan malam ya, biar cerah, jadinya aku nyalain lampunya seolah ini sedang jam malam sambil mantau ini. Sayang sekali temennya dia itu yang gede itu lepas karena pintunya ini dibuka sama Salvator yang satunya, dan tinggallah yang satu ini yang kemarin-kemarin kita jemur, posisi tidak diikat, tidak di ya pakai pengikat lah intinya ya, tidak pakai harness. Kita sengaja biarkan dia itu dijemur di luar, tapi sayangnya yang satunya itu sama-sama jinak lepas karena pintunya ngebuka. Wah itu tuh ularnya itu mangap-mangap, wah mau gigit. Gigit balas gigit, ayo gigit balas gigit, ayo ayo. Mantap temenang ya, ini ular tidak berbisa, jadi aman. Ini adalah ular tali picis yang biasa di pepohonan atau di daunan ataupun ranting-ranting. Ular ini biasanya sih makan katak juga. Kalau yang udah agak gede kadang juga bisa mampu dia makan anakan burung seperti burung emprit. Ini masih proses mencapik-capik ya, memotong-motong, mengoyak-koyak, masih kesusahan. Mungkin dia itu nunggu biasanya ya, dia itu nunggu tidak bernyawa baru ditelannya. Ini Salva masih unsack, belum bisa memastikan jenis kelaminnya. Tuh kepalanya, kepalanya dicari sama dia. Nah digigit lagi. Semoga saja sih nanti, kayaknya ya ini ya, kalau pas nyawanya sudah tidak ada, kayaknya nanti dimakan sama Salvator ini, karena posisi dia sedang lapar berat. Juga kalau dikasih makan sampai kenyang, dianya itu nggak mau, maunya makannya itu pas-pasan saja, nggak terlalu kekenyangan atau obes, perutnya yang gede kayak gitu. Dia tipenya belum kayak gitu, makanya hanya pas-pasan saja. Bisa jadi cuman sehari itu sekali makan ya sekali. Kalau perutnya buncit kenyang biasanya kan bisa 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Ini sudah prosesnya sudah lumayan ya, sekitar 20 menit. Belum juga ditelannya, masih proses mungkin mengoyak, mencapik-capiknya biar dia itu nyawanya hilang, baru dimakannya. Kayaknya sih nanti ini langsung dimakan, soalnya posisi sedang lapar berat juga ya teman-teman. Salva atau biawak ini aman, tidak berbisa juga. Cuman waspada ya, kalau di alamnya dia itu suka makan bangkai. Takutnya ada bakteri-bakteri yang hinggap pada mulut atau pada gigi-giginya. Untuk Salvator atau biawak ini tidak mempunyai taring. Biawak ini tidak punya taring, hanya gigi-gigi seperti gergaji gitu. Walaupun gigi-giginya kecil-kecil, runcing-runcing gitu, tapi juga harus diwaspadai ya. Kalau gigit juga, kalau ngoyak bisa bikin kulit kita sobek. Jadi solusi kalau digigit Salvator atau biawak seperti ini, kita harus diam,
kalau ada benda, mungkin benda keras sekiranya seperti sendok, bisa ujungnya itu ya, pangkalnya itu bisa buat bukain mulutnya dikala Anda atau kita tergigit oleh Salvator biawak ini. Jangan sekali pas lagi digigitnya jangan ditarik-tarik ya, karena efeknya nanti kulit Anda atau kulit kita akan sobek olehnya, seperti saya dulu juga pengalaman ya. Pernah digigit salva dengan ukuran satu lengan dewasa, pernah digigit ini, digigit dengan terdiri dari 4 jahitan. Nih bekasnya, ini ada ini ya di tangan saya gini-gini juga udah pernah ya digigit salva ukuran lengan orang dewasa. Setelah digigit, saya nggak tahunya ya, setelah digigit tangan saya tarik, jadinya sobek, berdarah, dan akhirnya harus dibawa ke klinik untuk dijahit, terdiri dari 5 jahitan. Makanya bagi teman-teman kawan-kawan yang sekiranya digigit salva kayak gini agak gede lagi, jangan ditarik, jangan ya, intinya jangan ditarik-tarik ya, karena sangat berbahaya. Makanya kalau digigit diam saja, carilah benda-benda yang keras buat membuka mulut biawak atau Varanus salvator ini. Begitu ya teman-teman, kita masih menunggu ini proses memakan ular tali picis ini. Lumayan agak lama ini, biasanya tanpa babi bu, kalau sekiranya udah mati dicari kepalanya langsung dimakan, ditelannya gitu teman-teman. Tuh masih proses memakannya, tuh masih digigit-gigit. Sekali lagi ya, untuk penyebaran dan habitat dari Varanus salvator adalah sebagai berikut. Biawak air tersebar luas mulai dari India Timur Laut, Bangladesh, Kepulauan Andaman, Nicobar, Tiongkok, Guangxi, Hainan, Yunnan, Hong Kong, Myanmar, Laos, Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, termasuk Sarawak dan Sabah. Dan ada Indonesia, terdiri dari Kepulauan Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Nih ekornya dikipas-kipasin ya, pertanda dia itu merasa terganggu dengan adanya hewan lain. Biawak air sesuai dengan namanya, tinggal tidak jauh dari sumber air atau perairan. Habitat kesukaannya adalah pinggiran sungai atau rawa-rawa hutan. Kadang-kadang biawak ini juga tinggal di daerah pertanian, perkebunan, hingga pemukiman, menjadi salah satu hewan liar yang memangsa unggas peliharaan penduduk. Sedangkan untuk perilaku, makanan, dan reproduksi, biawak ini di alam sangat pandai berenang dan memanjat pohon, dan sering terlihat beraktivitas pada siang hari. Makanan utamanya adalah tupai, tikus, burung, reptilia kecil, katak, ikan, dan kepiting sungai. Terkadang biawak ini juga mencuri telur buaya atau telur kura-kura dan juga bangkai. Biawak yang masih muda memakan serangga dan reptilia kecil serta ikan-ikan kecil. Biawak air menggunakan ekornya sebagai alat pertahanan diri. Jika pengganggunya mencoba memegang tubuhnya, ia akan mengipaskan ekornya dengan keras seperti cambuk ke pengganggu. Pernah ada orang atau anak-anak bertanya ya mengenai biawak atau Varanus salvator ini, bertanya seperti ini: apakah biawak air tawar dilindungi? Biawak air tawar oleh IUCN, International Union for Conservation of Nature, digolongkan sebagai satwa dengan status konservasi berisiko rendah dalam kurung LC. Apakah biawak air merupakan hewan peliharaan yang baik?
Biawak umumnya tidak direkomendasikan untuk pemula atau orang-orang yang baru pertama mau melihara biawak ya teman-teman. Karena ukurannya yang besar memerlukan perawatan juga khusus dan potensi agresi atau galak atau kadang suatu saat bisa menyerang kita. Biawak bahaya atau tidak? Biawak umumnya tidak berbahaya ya teman-teman bagi manusia, tetapi tetap berpotensi berbahaya jika merasa terancam karena bisa menggigit dan menyebabkan luka serius serta infeksi akibat bakteri. Maka dari itu, hindari atau jaga jarak jika bertemu di rumah ataupun di luar rumah ataupun di kebun-kebun atau di area persawahan. Jangan coba-coba menangkap sendiri, melainkan panggil ahli atau pihak berwenang seperti Dinas Pemadam Kebakaran atau unit rescue reptil. Apakah biawak air berbisa? Menurut yang digigit biawak air biasa dapat disuntik dengan bisa, yang menimbulkan efek ringan tetapi tidak fatal, serta terpapar bakteri menular. Biawak ini juga dapat menggunakan ekornya yang seperti cambuk dan cakarnya yang tajam sebagai senjata. Apakah biawak bisa memangsa kucing? Ya, biawak dapat memakan kucing, terutama anak kucing. Sebagai karnivora, biawak akan memangsa mamalia kecil, dan kucing yang lebih kecil atau kurang waspada bisa menjadi mangsa mereka. Kemampuan memangsa. Biawak dewasa yang berukuran besar memiliki kekuatan untuk mencengkeram kucing dengan giginya yang tajam. Walaupun giginya tajam ini, si biawak atau Varanus salvator ini tidak mempunyai taring ya teman-teman. Peranan biawak dalam ekosistem. Menurut pengamatan ya, menunjukkan bahwa pemangsaan anak kucing oleh biawak air atau Varanus salvator berperan dalam mengendalikan populasi kucing liar di daerah tropis. Nah, ini ya buat yang suka atau sering mengonsumsi daging biawak Varanus salvator ini perlu diketahui ya. Daging biawak apakah mengandung cacing pita? Ya. Daging biawak berpotensi mengandung cacing pita atau genus Spirometra dan parasit berbahaya lainnya. Maka ya itu ya teman-teman, kawan-kawan hunting lover, jangan suka memakan atau mengkonsumsi daging biawak seperti ini karena sangat berbahaya bagi kesehatan kita tanpa disadari gitu. Konsumsi daging biawak mentah atau setengah matang dapat menyebabkan penyakit parasit yang disebut sparagnosis yang dapat menyebabkan kerusakan jaringan serius di berbagai organ manusia termasuk otak, serta bisa menimbulkan kelumpuhan dan kematian. Apakah biawak tinggal di air? Ya, biawak bisa hidup di air, terutama jenis biawak air. Satwa ini bersifat semi-akuatik, artinya dapat hidup di darat maupun di air dan pandai berenang dan dapat menyelam hingga 30 menit untuk mencari makan atau melarikan diri dari predator ataupun pengganggu. Karakteristik biawak di air. Untuk habitat, biawak air sangat menyukai habitat di tepi sungai, rawa, lahan basah dan hutan bakau. Untuk kemampuan biawak dalam berenang, mereka adalah perenang yang sangat baik dan sering menghabiskan waktu malam di dalam air. Adaptasi menyelam. Biawak dapat menyelam untuk waktu yang cukup lama hingga 30 menit. Dan perilaku biawak di air, biawak menggunakan air sebagai tempat untuk melarikan diri dari predator. Saat terancam, mereka dapat melompat dari pohon ke aliran air atau sungai. Untuk nutrisi di air,
beberapa spesies seperti biawak air memiliki kemampuan unik untuk berburu, mencium, dan menelan mangsa di dalam air. Nah, nampaknya ya setelah kita banyak bercerita tentang mengenai kehidupan biawak atau Varun salvator di air ini, nampaknya si salvator atau biawak ini sudah mulai menelan mangsanya, yaitu si ular tali picis. Tuh ya, sudah kita lihat beberapa menitan lagi ular ini akan ditelan habis keseluruhan, dari kepala sampai badan dan sampai ekornya. Tidak lupa ya teman-teman, mohon support dan dukungannya lewat subscribe, like, share, and comment. Ditunggu ya teman-teman. Demi kemajuan konten-konten saya ini, saya mengharapkan partisipasi Anda dalam subscribe channel-channel atau video-video saya yang upload di media YouTube ini. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menontonnya dari awal sampai akhir. Nampaknya sudah kita lihat ya, ularnya sudah mulai habis, mulai ditelan full oleh si biawak ini. Ini adalah versi video yang kedua ya. Setelah pertama itu video biawak ini sedang memangsa kadal dewasa, dan video yang kedua ini si biawak sedang memangsa ular tali picis. Wah, mantap nih, ternyata sudah mau ditelan habis ularnya ya oleh si biawak atau Varun salvator ini. Inilah detik-detik semua ular ini ditelan habis, tak tersisa. Walau seolah dengan kesusahan dalam menelannya ya, lumayan, karena ular ini panjangnya lebih dari sekitar 70 cm, bahkan mungkin ini ularnya sekitar 1 meter. Makanya si biawak ini kesusahan dalam sekali menelannya, membutuhkan proses lebih dari 20-an menit. Dan saat proses memberikan makanan ini ke salvatornya ini ya, juga vianya si ular ini posisi hidup, bukan posisi tidak bernyawa. Karena biawak ini kita latihnya itu vianya via hewan keadaan bernyawa, bukan sudah mati. Kalau biawak ini kita latih makan via tidak bernyawa atau via yang sudah mati, itu lebih cepat ya untuk diproses dimakannya. Kalau biawak ini kita latih makannya via yang sudah mati, pasti akan lebih cepat proses ditelannya tanpa harus menunggu dimatikan atau proses dibanting-banting dulu. Dan saatnya ini ya, kita lihat ternyata sudah mau ditelan habis si ular tali picis ini dengan proses lumayan sangat susah payah dia si biawak menelannya ya teman-teman. Mungkin teman-teman lihat ini ya, biawaknya ini agak kurusan ya, karena biawak ini lagi rada susah makannya, tidak terlalu rakus. Padahal juga sudah via dipus via makanan tikus putih juga sama kodok, tapi belum terlihat nampak dia itu gemukan ya. Mungkin karena dia itu mungkin ada ya sedang yang dirasa di organ pencernaan dalamnya, atau mungkin cacingan. Dan ternyata tinggal beberapa senti lagi si ular tali picis ini ditelan habis. Dia mungkin sedang ngambil nafas dulu ya buat menelan keseluruhan, karena di dalam masih ada yang mungkin nguel-nguel gitu ularnya. Sekali lagi teman-teman, mohon support dan dukungannya lewat subscribe, like, share, and comment demi kemajuan konten-konten atau channel saya ini. Dan semoga kesehatan selalu menyertai sobat teman-temanku semua yang sedang menonton channel saya ini. Amin. Dan sudah ternyata ya ditelan semua ular tali picis ini. Tuh proses memasukkan udara biar ular yang ditelannya tadi itu segera masuk ke lambung dan segera dicernanya. Saat dicerna ini ya, ularnya itu cepat sekali dihancurkan dalam perut atau dalam lambung si biawak ini. Hari ini makan, besoknya sudah pup ya, sudah mulai hancur badan-badan dari ular tali picis ini. Dan sampailah di penghujung acara. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menontonnya.
Sampai ketemu lagi di konten saya berikutnya.